Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas BS221 yang beranggotakan Derianto, Muhammad Panji Prabowo, Muhammad Asril, Wahyu Silitonga, Roma Yulina, dan Yemima Panjaitan. Kami akan membahas mengenai perdagangan internasional dan persaingan pasar internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. WTO, World Trade Organization, adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Tujuan perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Tujuan lainnya yaitu 1. Memperluas pasar wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. 2. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. 4. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 5. Mendorong terbentuknya sumber daya manusia makin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Terbentuknya persahabatan antar negara juga memungkinkan perluasan kerja sama di bidang atau sektor lain seperti bidang budaya, politik, hingga militer. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara memiliki spesialisasi di satu bidang ekonomi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Indikator kemakmuran dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, pemerintah, serta konsumen. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dan permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Yang kelima, dapat menstabilkan harga. Perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Dan yang terakhir, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih. Kemudian, selain dari manfaat perdagangan internasional, juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama, kemudahan dapat mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Yang terakhir, persaingan industri tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Contoh perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar ke dalam negeri. Adapun contoh dari ekspor yaitu ekspor lobster, sawit, rempah-rempahan, dan kopi. Dan contoh dari impor yaitu impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras. Kemudian kegiatan ekspor dan impor menyebabkan terjadinya neraca perdagangan yang menghasilkan surplus dan defisit. Surplus merupakan nilai ekspor yang melebihi nilai impor, sedangkan defisit merupakan nilai ekspor yang lebih kecil daripada nilai impor. Kemudian, adapun kebijakan perdagangan internasional yaitu yang pertama, tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. Yang kedua, subsidi ekspor. Merupakan pembayaran yang dibayarkan ketika akan menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga, ada pembatasan impor.
merupakan pembatasan barang. Yang keempat ada pengekangan barang secara sukarela. Yang kelima ada persyaratan kandungan lokal yang berisi aturan-aturan mengenai barang-barang tertentu. Yang keenam subsidi kredit ekspor. Yang ketujuh ada pengendalian pemerintah. Yang kedelapan ada hambatan birokrasi, dan yang terakhir adalah bea cukai. Bea cukai merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap barang yang diekspor dan diimpor. Adapun faktor-faktor penggerak perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Yang ketiga, terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Jika suatu negara melakukan kelebihan produksi, sebaiknya barang produksi itu kita jual ke negara lain. Siapa tahu negara lain tersebut sedang membutuhkan barang produksi yang berlebih di negara kita. Yang keempat, warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk yang sama. Yang kelima, adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain yaitu dengan perdagangan internasional. Karena dengan perdagangan internasional, maka kedua negara akan lebih mendapatkan keuntungan yang sama. Yang keenam yaitu adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Kemudahan informasi yang didapatkan membuat kehidupan sosial budaya pada warga negara lain menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Selanjutnya, adapun faktor penghambat perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri, dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Yang keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun, kegiatan ini harus melalui biaya impor dan biaya ekspor pada suatu negara, sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produksi yang berkualitas. Yang keenam, organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang. Namun, perkembangan ini menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional, karena hanya negara anggota dari organisasi tersebutlah yang diberi akses ketika melakukan perdagangan internasional. Persaingan pasar internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari suatu negara. Pasar internasional adalah pasar yang membeli serta menjual produk dari berbagai macam negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Memasuki pasar internasional merupakan suatu impian dari berbagai macam perusahaan yang ada di dunia ini. Saat ini, persaingan bisnis memang semakin ketat, sehingga harus dihadapi dengan cara yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Ada beberapa strategi bisnis yang efektif yang dapat kita lakukan untuk memenangkan persaingan internasional. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Yang kedua, strategi diferensi produk. Yang ketiga,
strategi harga, dan yang terakhir adalah strategi konten. Cara menghadapi persaingan bisnis. Yang pertama, satu, menawarkan harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan, produk atau jasa itu tidak boleh melebihi atau lebih tinggi dari harga pesaing. Atau juga karena biasanya harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran akan susah untuk mengelola bisnisnya. Yang kedua adalah dengan membuat atau memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kita seperti melakukan training kepada karyawan untuk memberikan pelayanan yang baik pada konsumen. Seperti misalnya dari awal kita senyum gitu, diakhiri dengan senyum juga. Jadi konsumen akan lebih tertarik dengan usaha kita karena karyawannya juga ramah. Yang ketiga yaitu perluas target pasar. Memperluas target pasar seperti menambah jenis produk dengan perencanaan target pasar yang baru. Contohnya, jika selama ini target pasar kita remaja, bisa kita perluas atau kita kembangkan lagi, memproduksi atau menambahkan barang itu untuk kepada misalnya orang tua atau kalangan lain. Kita harus memperluasnya. Yang keempat, melakukan promosi yang tepat. Tapi sebelum kita melakukan promosi, kita harus memilih dulu jenis promosi untuk bisnis kita. Lakukan riset terhadap para pesaing terlebih dahulu. Juga kita harus pandai membuat promosi seperti menggunakan aplikasi yang sering digunakan oleh banyak masyarakat. Contohnya di kalangan orang yang anak muda seperti Instagram atau yang sekarang mungkin bisa TikTok gitu. Kesimpulan dari materi kelompok 6 tentang perdagangan internasional dan persaingan pasar internasional adalah walaupun pungutan pajak merupakan sumber dana terbesar yang dapat diperoleh negara tersebut, tetapi tetap saja pajak tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan sumber utama demi memenuhi kebutuhan penduduk. Jadi, negara akan berusaha memenuhi kebutuhan penduduknya melalui berbagai cara seperti berhutang dengan negara asing maupun melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga terdapat keuntungan dan juga kerugiannya terhadap perusahaan. Terus ke dalam perdagangan internasional itu juga tentu mengalami persaingan pasar internasional. Dalam perdagangan internasional kita akan mendapatkan persaingan juga di setiap negaranya. Itulah perusahaan harus mempersiapkan strategi dalam menghadapi persaingan internasional. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang perdagangan internasional dan juga persaingan pasar internasional. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang ulang. Contoh perdagangan Contoh perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan. Yang kedua impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijual baju pink Kami akan 500 langsung bayar gas.